berikan waktu, disediakan waktu. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anda masih warahmatullahi. Wassalamualaikum Amaba yang sama-sama kita hormati dan muliakan dosen kita Bapak Dr. Asrul Mabdul dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman sekalian. Ada topik kita pada siang yang berbahagia ini yaitu sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode tafsir bi al-ma'sur. Apa itu tafsir bi al-ma'sur? Tafsir bi al-ma'sur adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang paling kuat, yang paling kuat dan diakui keabsahannya, yaitu metode menafsirkan nas-nas Al-Quran dengan menggunakan nas-nas Al-Quran itu sendiri atau menggunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama pengertian tafsir dan al-sunnah, yang kedua apa sih keterkaitan tafsir dan sunnah, yang ketiga apa sebenarnya fungsi sunnah dalam penafsiran Al-Quran, yang keempat metode dan model penafsiran sunnah apakah yang sesuai ya terhadap Al-Quran, dan yang kelima keterkaitan tafsir dan sunnah. Yang pertama tafsir dan as-sunnah. Dari segi bahasa, tafsir bermakna menampakkan dan menjelaskan. Makna seperti ini juga digunakan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi wala yatuna kabima salinillah ji'na kabi al-haqqi wa ahsana tafsirah, yang artinya maksud dari tafsir pada ayat ini adalah memberikan penjelasan dan rincian ya. Kata tafsir diambil dari kata al-fasarah ya. Al-fasarah yang bermakna menampakkan dan membuka ya. Secara bahasa kata ini digunakan dalam makna membuka al-hisi. Al-hisi itu apa? Berhubungan dengan perasaan dan membuka makna-makna yang dapat dinalar, masuk akal ya, logik. Sedangkan menurut syarah, tafsir adalah menjelaskan makna ayat mengenai arti pentingnya, kisahnya, sebab diturunkannya, menggunakan lafaz yang dapat menunjukkan maksud ya, yang merupakan fakta. Jadi dari pengertian ini dapat dipahami bahwa menafsirkan ayat Al-Quran adalah upaya membuka atau menampakkan makna yang dapat dirasakan dan dinalar ya, menggunakan penjelasan secara lafzi yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta dari suatu ayat ya. Ini adalah suatu upaya menggali maksud yang sebenarnya dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud itu dapat diaplikasikan dan direalisasikan oleh setiap hambanya ya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beribadah menuju atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-sunnah al-sunnah secara bahasa berarti jalan ya, jalan baik terpuji atau tercela. Sunnah dalam pengertian ini digunakan seperti dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Syakoni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merintis suatu jalan dalam Islam dengan jalan yang baik ya, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang mengamalkannya sesudahnya tanpa berkurang sedikit pun ya dari pahalanya. Dan barang siapa merintis jalan dalam Islam dengan jalan yang jelek, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa berkurang sedikit pun dari dosanya. Nah, menurut istilah ahli hadis, sunnah adalah apa yang ditinggalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, atau sirah. Sirah itu adalah peri kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Nah,
Kemudian apa sih keterkaitan antara tafsir dan sunnah? Jadi kata tafsir dan sunnah tadi memiliki keterkaitan yang erat ya. Dari dua kata ini, Mus'ad bin Sulaiman bin Nasr al-Tayyar merumuskan dua istilah ilmu tafsir ya, yaitu tafsir bi al-sunnah, yaitu tafsir menggunakan sunnah, dan yang kedua adalah tafsir al-nabawi atau tafsir nabawi. Tafsir dengan menggunakan sunnah itu mengandung makna setiap sunnah yang bagi mufasir itu berfaedah atau berguna untuk menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tafsir Al-Nabawi itu setiap ucapan atau perbuatan yang disandarkan dan bersumber dari Rasulullah SAW yang secara jelas dimaksudkan sebagai tafsir ya dari suatu ayat Al-Quran. Nah, pembedaan menjadi dua istilah ini, tafsir bil-sunnah dan tafsir al-nabawi, tidak disepakati sebenarnya. Tidak disepakati oleh Khalid bin Abd al-Aziz al-Bacili. Ia lebih senang dua istilah ini disebut dengan satu istilah saja, ya, yaitu al-tafsirul nabawi, tafsir nabawi. Ia mengkritik definisi tafsir nabawi yang dirumuskan oleh Al-Tayyar tadi karena apa? Pertama, definisi Al-Tayyar tadi mengecualikan takrir nabawi, yaitu takrir yang bersumber dari dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Padahal takrir semacam ini menurut Al-Batili adalah termasuk tafsir nabawi. Kenapa? Karena bersumber dari Rasulullah dan berguna untuk menafsirkan sesuatu dari ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi Al-Tayyar mentakyid yang jelas, mafhumnya adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dan berfaedah untuk menafsirkan Al-Quran, tetapi tidak jelas dimaksudkan sebagai tafsir, adalah bukan tafsir nabawi. Jadi menurut Al-Batili sepantasnya ini dimasukkan ya sebagai tafsir nabawi karena bersumber dari Rasulullah SAW dan berfaedah menjelaskan makna Al-Quran. Ya, karena ini Al-Batili merumuskan definisi ulang tafsir nabawi sebagai apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrir yang menjelaskan makna-makna dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, fungsi sunnah dalam penafsiran Al-Quran. Nah, jadi seorang mufasir ya, ketika menafsirkan Al-Quran itu harus memperhatikan fungsi ini. Fungsi-fungsi ini ada 4 fungsi ya. Yang pertama ada bayan al-takrir, kemudian bayan tafsir, kemudian yang ketiga bayan at-tashri, dan yang keempat bayan al-nasakh ya. Apa itu bayan al-takrir? Jadi bayan al-takrir ya, atau biasa disebut juga dengan bayan al-takkid ya, atau bayan al-isbat, yaitu menetapkan dan memperkuat ya apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, mengukuhkan apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Itu dia. Contohnya gini ya. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, maka barang siapa di antara kamu ada yang mempersaksikan bulan, maaf. Contohnya adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, apabila kalian melihat hilal atau bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan juga jika melihat hilal atau bulan Syawal, maka berbukalah. Hadis ini mentakrir ya, memperkuat atau mengukuhkan surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang mempersaksikan bulan, maka berpuasalah. Ya, itu contohnya. Contoh lain adalah dari bayan at-takrir bisa dilihat dalam penetapan hukum wajib sholat ya, kemudian zakat, puasa, haji, pengharaman syirik, saksi palsu, ya kan, membunuh yang diharamkan, hak-hak kedua orang tua, hak-hak dan hak-hak kewajiban istri. Kemudian yang kedua bayan tafsir. Jadi fungsi bayan tafsir ini ya adalah memberikan rincian. Yang kedua ini memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, umum ya, mujmal. Memberikan pembatasan takyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak ya, dan mengkhususkan taksis terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, ini ada 3 fungsi bayan tafsir. Yang pertama tafsir al-mujmal, kedua taksis al-am, yang ketiga takyid
al-mutlak. Apa itu tafsil al-mujmal? Tafsil al-mujmal itu artinya memerinci secara global, dirincikan dia. Hadis ini memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global itu secara terperinci ya, baik secara yang berkaitan dengan hukum atau ibadah lainnya. Kemudian yang kedua adalah taksisalan. Pada bayan ini hadis memiliki fungsi mentaksis ya, atau menghususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya adalah ahli waris ya, yang mewarisi bapaknya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 ya. Jadi ayat ini adalah setiap ayah menerima waris, namun Nabi mentaksis ya, mentaksis itu dalam hadisnya kecuali para nabi. Nabi bersabda, kami para nabi tidak bisa mewarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah ya. Begitu juga dalam hal ini disebut dalam Al-Quran bahwa setiap anak mewarisi bapaknya. Ditaksis oleh Nabi bahwa pembunuh tidak dapat mewarisi apapun dari yang dibunuh. Kemudian yang ketiga, takyid al-mutlak. Pada bayan ini, hadis memiliki fungsi membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya, keterangan-keterangan yang ada dalam ayat Al-Quran adalah mutlak. Lalu hadis datang mengtakyid atau membatasi kemutlakan hadis tersebut. Membatasi kemutlakan tersebut. Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan bahwa pencuri laki dan pencuri perempuan agar dipotong tangannya. Sunnah ini menunjukkan bahwa pemotongan dilakukan dari pergelangan, bukan dari siku-siku atau pundak. Dan pemotongan dilakukan jika barang yang dicuri senilai 1/4 dinar ke atas. Kemudian yang ketiga, bayan at-tashri, yaitu mewujudkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Pada bayan al-tashri, hadis memiliki fungsi menciptakan hukum syariat atau tasri. Ulama berbeda pendapat mengenai fungsi sunnah sebagai dalil suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah berdiri sendiri sebagai dalil hukum. Ini bukan berarti mengutamakan sunnah ya, tapi dan mengabaikan Al-Quran, tetapi juga mengikuti petunjuk Al-Quran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir adalah bayan al-nasakh, artinya yaitu menghapus. Fungsi hadis ini adalah menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi mengingat kedudukan hadis menepati posisi kedua setelah Al-Quran, para ulama berbeda pendapat dalam menerima dan mengakui fungsi hadis yang menasikh atau menghapus sebagai hukum Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mas Imam, buka dulu mikrofonnya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Surya Kelana Putra. Sekarang kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab sebelum masuk kepada narasumber yang kedua. Mas Irfan, untuk yang ingin bertanya, Mas Irfan itu ada kedua ya. Yang kedua itu Mas Irfan yang masih ada lanjutannya nih. Setelah itu pembanding. saya lagi. Ya, masih ada lagi. Oke. Baiklah, marilah kita dengarkan narasumber yang kedua, yaitu teman kita atas nama Irfan Sihaan. Atas waktu kami persilakan dengan segala hormat. Halo, mana Bang Irfan? Oh, Bang Irfan nggak ada ini. Tadi baru keluar beliau. Jaringan mungkin ya. Baiklah, mungkin Udah masuk. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Salam. Udah selesai Pak Surya tadi nyampaikan. Iya, sekarang giliran Bapak, Pak Irfan. Iya. Tadi ini baru habis paket pula. Baru pulang dari Kedai juga. Maaf. Sabar ya Ustadz Irfan. Ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan
dari penyampaian Pak Surya yang judul kami makalah kami yang berjudul tentang kedudukan sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Jadi model atau metode dalam penafsiran sunnah terhadap Al-Quran itu ulama ahli tafsir membagi-bagi. Yang pertama itu sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan asbabun nuzul dari ayat Al-Quran. Contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 198, Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Artinya tidak ada dosa atasmu mengharapkan fadl dari Tuhanmu apabila engkau telah menyelesaikan wukuf di Arafah, maka perbanyaklah mengingat Tuhanmu di sisi al-ma'syarul haram. Jadi apakah yang dimaksud dari fadl? Bisa jadi maksudnya itu zikir, doa, pahala, tetapi makna sebenarnya adalah berdagang pada waktu haji berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini nampak jelas bahwa sunnah itu digunakan menjelaskan asbabun nuzul. Yang diriwayatkan oleh Utsman, ini hadisnya Utsman bin Al-Haytham menyampaikan khabar kepada kami, Ibnu Zuraij memberikan khabar kepada kami, Amr bin Dinar berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Du'al Mazaz dan Ukas adalah pasar tempat berkumpul manusia pada zaman jahiliyah. Tatkala Islam datang, para sahabat seolah membenci itu, sehingga diturunkanlah ayat yang berbunyi, tidak ada dosa bagimu berusaha fadl dari Tuhanmu dalam musim-musim haji. Yang kedua itu sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan lafaz atau ayat di dalam Al-Quran. Langsung aja contohnya, itu misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Ayat ini yang artinya takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat ini dijelaskan dalam beberapa hadis yang menjelaskan makna dari api neraka, seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apimu adalah satu bagian dari 70 bagian api jahanam. Dikatakan, wahai Rasul, kalau seperti itu sudah cukup panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dilebihkan panasnya dengan 69 bagian, setiap bagian sama panasnya. Ini contoh mengenai sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan topik ayat Al-Quran. Misalnya tentang topik fiqih, tasawuf, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya, atau sejarah sejarah. Ini dalam Al-Quran, Quran surah At-Talaq ayat 1, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fataliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan para istri, maka ceraikanlah mereka pada masa iddah mereka, dan hitunglah masa iddah, dan bertakwalah kepada Allah dan Tuhanmu. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan, Yahya bin Bukair menyampaikan hadis kepada kami, Al-Lais berkata, Ukail menyampaikan hadis kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata,
saling memberi khabar kepadaku bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyampaikan khabar kepadanya. Sesungguhnya dia telah menalak istrinya yang sedang haid. Lalu Umar menjelaskan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjadi amarah, jadi marah dan bersabda, suruhlah ia merujuknya kembali dan menahannya hingga ia suci. Lalu haid lagi, lalu suci lagi. Kalau tetap ingin melakukan talak, maka ceraikanlah ia dalam keadaan suci dan belum disentuhi. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan. Jadi sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan topik ayat ini ialah berkaitan tentang fiqih. Mungkin inilah pemaparan makalah presentasi kami yang singkat ini. Baik, kesimpulannya dari pemaparan makalah ini, dari paparan tafsir Al-Quran dengan sunnah, seperti diterangkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran memiliki fungsi penting untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu sebagai bayanun tafsir yang mencakup tafsir mujmal, takhsis am, takyid mutlak, dan bayanin tasri' atau bayanin an-nasakh, dan mendefinisikan yang mubham. Model penggunaan sunnah atau hadis untuk menafsirkan Al-Quran dapat berbentuk menjelaskan lafaz atau ayat, menjelaskan topik seperti fiqh, tasawuf, sejarah, dan lain sebagainya, menjelaskan etimologi, mentakwil, dukungan asbabun nuzul, dan kegunaan-kegunaan yang lain yang mungkin saja akan diketemui seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, ya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Irfan Sihaan, kepada pembanding, yaitu saudara kita, teman kita, Muhammad Irsyad. Kepada Muhammad Irsyad, dipersilakan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya, Pak Imam? Dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan Al-Ustadz Dr. Asror Mabrur Faza MA, dan yang saya hormati kawan-kawan semuanya. Mohon izin Ustadz, kawan-kawan semuanya, di sini hanya sedikit menambahi. Ini judulnya sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Mohon maaf, di makalah tak ada dijelaskan macam mana sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Tidak ada tema yang membahas itu, sehingga menurut saya ini belum dijelaskan sebenarnya. Contoh-contohnya sudah ada. Saya ingin sampaikan di sini bahwa, mohon maaf sebelumnya nanti kalau ada kesalahan, ini sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran itu, dia itu sunnah yang waktu itu Nabi bersama dengan sahabat, kemudian ada misalnya sahabat bertanya, misalnya pertanyaan tentang khaytil abiyad dan khaytil aswad itu. Nah, waktu itu kan ada ayat itu, surah Al-Baqarah, setelah ayat puasa itu tentang khaytil abiyad wa khaytil aswad itu. Nah, itu kan artinya benang merah, benang hitam, dan benang putih. Kemudian ada sahabat yang sampai rumah dia mencari benang, kemudian diletaknya di bawah bantalnya, itu ada hadisnya. Kemudian dia nggak nampak warna benang itu samar, baru ditanyanya sama Rasul, ya Rasul, apanya sebenarnya maksud khaytul abiyad wa khaytul aswad ini? Baru dijawab Rasul, sebenarnya maksudnya itu adalah khaytul aswad itu gelapnya malam, dan khaytul abiyad itu adalah terangnya siang. Jadi poin sebenarnya tadi sudah disampaikan banyak sama pemakalah, contoh-contohnya. Namun tidak jelaskan bagaimana sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Dan tentu saja ada berarti sunnah yang berkedudukan secara tidak langsung sebagai penafsir Al-Quran. Baik, kalau yang secara langsung itu dia Nabi jumpa langsung sama sahabat, bisa sahabat bertanya atau Rasul menjelaskan ayat. Seperti yang ayat iddah tadi juga itu sunnah yang berkedudukan langsung. Nah, kemudian
kalau sunnah yang berkedudukan tidak langsung sebagai penafsir Al-Quran, itu adalah hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Seperti contoh, tadi saya ada baca di tafsir Ibnu Katsir ketika ia menafsirkan Alif Lam Mim di surah Al-Baqarah ayat 1, beliau menuliskan hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatis subhi yaumal jumu'ati Alif Lam Mim As-Sajadah. Nah, ini memang hadis ini sebenarnya hadis itu memang jadi penafsir Al-Quran. Tapi tema makalahnya ini mana sunnah yang berkedudukan langsung, mana yang tidak. Nah, itu yang mau saya sampaikan, bahwa yang langsung itu dia seperti yang contohnya sahabat bertanya tadi, Rasul jawab. Kemudian misalnya ada lagi hadis nanti tentang ada orang, kata Nabi, yang menzolimi dirinya sendiri. Bagaimana, ditanya sahabat. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah asyirik, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Luqman, kata Nabi, ya bunayya awalam tasma'u ila qawli Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah di antara kami yang tidak berbuat kezoliman terhadap dirinya? Rasul menjawab, kezoliman di sini bukanlah seperti yang kalian pahami, tapi itu adalah seperti yang dikatakan oleh hamba Allah yang soleh, yaitu Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sebetulnya syirik itu adalah sebetulnya kezoliman yang dimaksud itu adalah syirik. Kemudian seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu orang Yahudi, kemudian ad-dallin orang Nasrani. Penjelasan-penjelasan seperti itu yang langsung dijelaskan oleh Rasulullah kepada sahabat, itulah yang dimaksud dengan sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Sedangkan sunnah yang berkedudukan secara tidak langsung sebagai penafsir Al-Quran, itu adalah sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama tafsir. Karena mereka memiliki ilmu yang luar biasa, mereka bisa memasukkan hadis ke dalam sebuah kitab tafsir untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Namun sunnah yang ditulis dalam kitab tafsir ini bukanlah sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Saya rasa itu saja. Demikian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon arahannya Ustadz. Demikian, nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sangat luar biasa. Tadi pembanding telah memaparkannya. Apakah dari narasumber ingin memberi masukan atas apa yang tadi pembanding bilang? Kalau ada, biar kami beri kesempatan kepada narasumber untuk menambali atau mengatakan kembali apa yang dikatakan oleh pembanding tadi. Silakan. Terima kasih, sudah cukup ya. Masukannya sangat luar biasa sekali ya. Sampai merinding tadi menganalisa topik sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Berarti ada juga dong sunnah yang tidak berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran. Dan memang harusnya disebutkan ya, yang berkedudukan langsung yang mana, yang tidak berkedudukan langsung yang mana, dan contoh-contohnya apa saja. Tadi sudah cukup jelas. Terima kasih Ustadz Muhammad Irsyad ya atas masukannya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, syukron. Ya, silakan Mas Imam. Baiklah, masuklah kita kepada sesi tanya jawab. Penanya pertama nampaknya di sana ada Ahmad Ilham Maulana. Dipersilakan dengan segala hormat. Iya, Pak. Jadi saya yang punya penanya pertama ya. Ini suara Silakan, jelas. Ustaz. Sini, Dek. Silakan Ustaz Ahmad Ilham. Iya, ini maaf, suara saya jelas apa tidak ya? Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya pembanding kita ini membuka peluang untuk banyak pertanyaan. Jadi saya ingin bertanya yang tak jauh-jauh dari apa yang dikatakan oleh pembanding kita.
eh, menanggapi tentang sunnah itu sendiri, ada yang tidak berkedudukan langsung dan ada yang berkedudukan langsung dengan Al-Quran. Sebenarnya sebelumnya itu saya sudah bahas, yaitu di mana fase-fase perkembangan tafsir dan sunnah. Memang pada saat itu tafsir sendiri itu uh, kajian tafsir itu sendiri terselip di kitab-kitab hadis seperti Fathul Bari karangan Fathul Bari itu lupa. Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu memang nggak semuanya ayat itu ditafsirkan. Tapi pertanyaan saya seperti ini. Kalau memang Nabi Muhammad tidak, ini kan Nabi Muhammad sunnah kan kedudukan kedua, artinya penjelas yang bisa menjelaskan itu Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, kalau memang ada sunnah yang tidak ada berkedudukan langsung menjelaskan Al-Quran, lalu siapa yang berhak menjelaskan Al-Quran itu sendiri yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad? Artinya memang Al-Quran itu tidak ditafsirkan semuanya Nabi Muhammad. Lalu siapa yang berhak menafsirkan itu? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Baik, selanjutnya. Saya moderator. Baiklah, kepada Ustadz Yusuf Habibi dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada juga kaitannya dengan yang ditanyakan oleh saudara Ilham Maulana tadi. Kalau kita melihat di poin C, keterkaitan tafsir dan sunnah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada narasumber tentang pembagian yang dibagi oleh salah seorang ahli ulumul Quran dan juga tafsir, karena di sini mencantumkan nama yang juga salah, itu di kata atau di nama bukan Musa'ad ya, Musa'id ibn Sulaiman ibn Nasir at-Tayyar. Saya mohon kepada moderator untuk kemudian bisa menyertakan kepada kita sumber daripada hal ini, karena ini cukup menarik ketika beliau membagi satu pembagian yang dalam hemat ilmu kami masih baru, ketika beliau membagi menjadi tafsir bi as-sunnah dengan tafsir an-nabawi itu. Mungkin narasumber bisa menyertakan lah referensi yang bisa kita baca sebagai bagian yang utuh untuk kemudian memahami hal ini. Karena dua hal ini yang nantinya juga setelah di paragraf selanjutnya akan dibantah oleh tokoh yang lain, yaitu Syekh Khalid bin Abdul Aziz Al-Bahidi. Maaf Ustaz, suaranya agak kurang jelas. Oke, sinyal ya kurang. Jadi saya mohon kemudian ada penjelasan dari narasumber tentang hal ini dan juga sumber referensinya, supaya bisa kita kemudian mendudukkan dua pembagian ini, karena nantinya akan banyak mempengaruhi mempengaruhi tulisan-tulisan yang ada di makalah ini. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini ada pertanyaan untuk kita keseluruhan dari dosen kita, Dr. Asrar Mabdur Faza. Riwayat tentang penafsiran terhadap surat Al-Anfal ayat 39 dalam riwayat Al-Bukhari, apakah itu bisa dijadikan sebagai sunnah berkedudukan langsung sebagai penafsiran Al-Quran atau tidak? Baik, teman-teman ataupun narasumber ataupun siapapun yang bisa menjawab, silakan diberikan waktu. Dan ini akan menjadi sebuah nilai. Mungkin
butuh waktu untuk kita menjawab dari pertanyaan dosen tersebut, baiklah langsung saja kita berikan waktu kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan dari teman kita. Yang pertama Ahmad Ilham Maulana, siapakah yang berhak menjelaskan tafsir Al-Quran itu sendiri? Yang kedua dari Ustaz Yusuf Habibi, yang meminta sebuah referensi yang terdapat yang dilampirkan pada PowerPoint tersebut. Silakan kepada para narasumber yang ingin menjawab, diberikan waktunya dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Terima kasih atas ya. Saya jawab pertanyaan dari Pak Yusuf dulu. Yang pertama, untuk referensi buku yang bisa kita gunakan di dalam pembagian tafsir tadi, yaitu salah satunya yang ditulis oleh Al-Batilih Khalid ya bin Abdul Al-Aziz ya, judulnya Al-Tafsir Al-Nabawi Muqaddimatun Ta'siliyatun Ma'a Dirasatin Hadisiyatin li Ahadisi Al-Tafsir Al-Nabawi Al-Syarih ya, juz 2 Riyad Dar Kumus Lisbilia tahun 2011 ya. Nanti kan tadi makalah sudah dikirim ya, bisa dibaca kembali. Untuk di referensinya itu ada semua daftar pustaka yang memang pada PowerPoint tidak disampaikan. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Ilham, siapakah yang berhak menafsirkan Al-Quran selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu. Artinya, benarkah Rasulullah tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran? Jadi terdapat sebenarnya perbedaan pendapat ya di kalangan ulama mengenai benar tidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafsirkan ayat Al-Quran seluruhnya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut beberapa hal ini perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam buku Tema Kontroversial Ulumul Quran karya Nur Faizin dijelaskan adanya larangan menafsirkan Al-Quran dengan rasio ya, BRI ya, merupakan implikasi dari anggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, menerangkan dan menjelaskan ya seluruh Al-Quran dengan baik dan tekstual, baik itu secara ayat ataupun kandungan dari seluruh isi Al-Quran. Jadi Ibnu Taimiyah tadi berkata, wajib diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan ya kepada para sahabat mengenai makna-makna Al-Quran, sebagaimana beliau juga telah menjelaskan lafaz-lafaznya. Beliau berpendapat hal itu dikarenakan adanya pesan ya, adanya pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi litubayyina linnas, yang artinya agar kamu menjelaskan kepada manusia. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan Al-Quran sebagaimana beliau juga telah menyampaikan lafaznya. Jadi Ibnu Utsaimin juga dalam kitab Syarah Muqaddimah fi Usul Al-Tafsir juga berpendapat sama. Ibnu Utsaimin mengukuhkan pendapat Ibnu Taimiyah tersebut ya. Sedangkan Ibnu Asyur dalam Muqaddimah kitab tafsirnya menjelaskan riwayat-riwayat yang dinukil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin tidak menjelaskan seluruh Al-Quran. Dia juga menyebut bahwa penjelasan terhadap kalimat-kalimat Al-Quran, istilah dan ungkapannya itu kebanyakan berasal dari pendapat para ulama ahli ijtihad ya. Jadi beliau berkata, adapun orang yang jumhur mengatakan bahwa tafsir Al-Quran itu tidak boleh melebihi penafsiran-penafsiran melalui riwayat. Maka mereka adalah orang yang menyempitkan luasnya makna Al-Quran itu sendiri. Sebab riwayat atau hadis yang sahih dan dapat diterima berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah terbatas. Itu tanggapan saya atas pertanyaan dari Mas Ilham. Selebihnya akan mungkin Mas Irfan ingin menambahkan atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Pak Surya, boleh nambahin Pak Surya? Oh ya, silakan pembanding. Tadi ada pertanyaan buat pembanding ya dari Mas. Sebenarnya tadi pertanyaan Mas Ilham tadi buat Mas Irsyad sebagai pembanding. Enggak loh, untuk Pak Surya lah, mana pula untuk awak? Iya, tadi udah disampaikan. Oke, tadi udah saya tanggapi ya. Silakan Mas Irsyad kalau ingin menambahkan. Iya, tadi saya juga baru baca ini yang ditanya Pak Ilham ini. Ini
Masalahnya apakah Rasul itu menafsirkan semua ayat atau tidak? Ya, jadi disampaikan Pak Surya tadi bahwa ada perbedaan pendapat mengenai apakah Rasul menafsirkan semua ayat atau Rasul menafsirkan tidak semua ayat. Nah, ada yang bilang semua, itu kalangan Ibnu Taimiyah kan, ada yang bilang sedikit. Namun ada di sini namanya Fayed. Saya tidak tahu Fayed ini siapa. Saya ada baca tulisan dari senior abangan tentang makalah ini. Fayed ini dia mengatakan bahwa Rasul itu berijtihad. Jadi kan begini, senada dengan yang dalam Tafsir wal Mufassirun yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa ayat Al-Quran itu dipahami oleh 4 golongan. Kemarin juga ada disampaikan sama Ustadz Juhri kalau nggak salah. Pertama, ada ayat yang hanya bisa dipahami oleh Allah, ada ayat yang hanya bisa dipahami oleh ulama, ada ayat yang bisa dipahami oleh orang Arab saja. Yang keempat, ada ayat yang bisa dipahami semua orang. Maka menurut Faid ini itu Rasul memang menafsirkan ayat Al-Quran. Rasul banyak menafsirkan ayat Al-Quran. Lalu kemudian macam mana ya, kok jadi bingung aku. Rasul menafsirkan ayat Al-Quran tidak semuanya, karena ada ayat yang setelah itu diijtihadkan oleh para ulama, karena Rasul juga membolehkan para sahabat untuk berijtihad. Nah, maka menurut Fayed bahwa Rasul ini juga berijtihad. Apakah Rasul itu menafsirkan ayat semuanya dari Allah atau ada Rasul berijtihad dan sebagian dari Allah? Nah, dia berpendapat ada dua, sebagian dari Allah, sebagian dari ijtihad beliau sendiri. Alasannya bahwa Rasul pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kasus Abdullah bin Umi Maktum. Abasa wa tawalla, ia bermuka masam. Maka kalaulah itu dari Allah, sepertinya tak mungkin Allah menegurnya begitu. Maka walaupun tapi garis besarnya walaupun Rasul itu berijtihad, namun kita juga tak boleh lupakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya agak payah juga menjelaskannya Ustaz Ahmad Ilham. Macam mana Rasul menafsirkan ayat ini? Kalau enggak Rasul siapa lagi gitu? Kalau menurut yang saya baca, Rasul menafsirkan ayat Al-Quran tidak semuanya. Setelah itu para ulama berijtihad. Nah, gitulah kira-kira yang bisa dijawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah nanti dibenahi atau misalnya salah akan dibenarkan oleh dosen kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan atau ingin menambahi dari pertanyaan penanya tadi dan yang ingin menjawab pertanyaan dari dosen kita, diberikan kesempatan. Siapa? Interupsi sebentar moderator. Tadi Baik. Tafsir wal Mufassirun tidak dikarang oleh Imam Az-Zahabi karena itu bukan karangan Imam Az-Zahabi, dan Imam Az-Zahabi tidak pernah menulis Tafsir wal Mufassirun. Itu dikarang oleh Hasan Az-Zahabi, bukan Imam Az-Zahabi. Mungkin itu yang bisa tambahan sedikit ya. Terima kasih. Baiklah. Syukron, Bibi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Asal Mabul Pajang, yaitu kajian surah Al-Anfal ayat 39, kaitannya dengan hadis Bukhari ya. Ini sebenarnya nomor 4283. Baik, sebagai penjelasan implementasi kandungan makna sebuah ayat Al-Quran sebagai asbabun nuzul sebuah ayat Al-Quran sebelumnya telah berbagi hadis ya, Bukhari nomor 4278 yang matannya berkaitan dengan Quran surah Al-Anfal ayat 9. Panjang banget sebenarnya hadisnya.
telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abdul Aziz, ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Hiwah dari Bakar ibnu Amru, dari Bukhair, dari Nafi, dari Ibnu Umair radhiyallahu anhu, bahwa seorang datang kepadanya seraya berkata, wahai Abu Abdurrahman, apakah Anda tidak mendengar apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya? Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Ya kan? Al-Hujurat ayat 9. Lalu apa yang menghalangi Anda dari berperang sebagaimana yang telah Allah perintahkan? Ibnu Umar menjawab, wahai anak saudaraku, apakah aku akan menipu dengan ayat ini? Tidak berperang bagiku lebih aku sukai daripada aku harus menipu dengan ayat ini. Bukankah Allah juga berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. An-Nisa ayat 93. Selanjutnya, orang itu berkata, sesungguhnya Allah berfirman, dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 39. Ibnu Umar menjawab, kami telah melaksanakannya pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika Islam masih sedikit hingga di antara mereka agamanya terancam dan difitnah, baik itu dibunuh ataupun diikat hingga akhirnya Islam semakin besar dan tidak ada fitnah lagi. Jadi tatkala orang itu melihat Ibnu Umar tidak setuju dengan pendapatnya, orang itu bertanya, lalu apa pendapatmu mengenai Ali dan Utsman? Ibnu Umar menjawab, pendapatku tentang Ali dan Utsman, adapun Utsman adalah orang yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian tidak mau memaafkannya. Adapun Ali, maka dia adalah putra paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menantunya. Ya, kemudian Ibnu Umar menunjuk dengan tangannya, dan inilah putrinya sebagaimana yang kamu lihat. Jadi pertanyaannya, apakah itu bisa dijadikan sebagai sunnah yang berkedudukan langsung sebagai penafsir Al-Quran atau tidak? Jawabannya tidak. Karena ini seperti yang disampaikan oleh pembanding tadi, ada yang penafsir ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan ditafsirkan, ini ditafsirkan secara tidak langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, apakah ada masukan dari semua pertanyaan yang telah ada? Baiklah, mungkin sudah cukup makalah kita pada siang berbahagia ini. Saya moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan saya izin untuk mundur diri, dan saya berikan waktu kepada dosen kita, pada Ustadz Asrar Mabrur Faza. Kami persilakan dengan segala hormat. Maaf Mas Imam, Ustadz Asrar lagi dalam perjalanan, jadi beliau mungkin pada kesempatan kali ini tidak bisa memberikan tanggapannya pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi oleh karena itu, sebenarnya sebagai penutup, ini yang Ustadz-Ustadz ini seperti Ustadz Firdaus, Ustadz Musin, Ustadz Asmoi ini atau yang lainnya agar bisa memberikan ya pendapatnya sebelum kita tutup. Silakan. Setelah kepada Ustadz Irsyad, Ustadz Ahmad Ilham, Ahmad Yazid, Ustadz Asmui, Ustadz Irfan, Ustadz Marzuki Maidan, Muhammad Fauzi, Muhammad Firdaus, Muhammad Irsyad, Ustadz Muhsin, Bu Nur Laila Hasanah, Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Surya. Sekali lagi Muhammad Irsyad, apa, Mam? Oh ya, boleh, silakan. Enggak, sekali lagi dibilangnya. Kau bilang udah 2 kali, Mam, udah berulang-ulang. Sekali lagi dapat kulkas. Udah 4 kali. Oke ya, jadi jangan terburu. Ini direkam kan Pak Surya? Iya. Umi Dena dan Ustadz Yusuf. Ustadz Muhammad Irsyad dipersilahkan lagi. Karena aku aja, Bang. Mantap tanggapan dari Ustadz Irsyad tadi kan. Menggugah pemikiran kami semua gitu. Kan kayak gitulah, mentang-mentang aku jarang kuliah, langsung. Karena begini. Tadi nggak masuk aku Pak Sausa Royhan. Memang nggak masuk Ustadz ya?
Masuk. Ini Maaf, kita lagi Ustaz, apa ini kita lo? masih kuliah Kita dengan mata saya. kuliah lo. Bahas sunnah dulu Kita ya. bahas nanti di luar Oh kelas. iya ya. Tolong Canda. diperhatikan dulu Canda, karena ini masih jam canda 3. Ustaz Royhan. Jangan terlalu cepat-cepat banget Mas Irsyad, silakan. Apanya Ah. mau silakan lagi? Katanya ingin menambahkan. Mana ada Ustaz aku Irsyad, bilang menambahkan. tambahan lagi. Karena Ustaz kami Habibi, Ustaz Habibi.